pagi Ibu. Selamat pagi adik. Silakan masuk. Silakan duduk. Wah, senang sekali bertemu dengan adik. Saya juga senang bertemu dengan Ibu. Bagaimana perjalanan adik dari rumah ke sini? Puji Tuhan baik-baik saja Ibu. Apakah ada kendala? Tidak ada Ibu. Kalau boleh tahu adik nama siapa? Nama saya Solitari Landarowi Ibu. Kalau ibu boleh tahu kenapa Kak? Wah, ibu sangat senang bertemu dengan adik. Saya juga senang bertemu dengan Ibu. Bagaimana perjalanan adik dari rumah? Apakah ada kendala? Puji Tuhan baik-baik saja Ibu. Kalau boleh tahu adik nama siapa? Nama saya Solitari Landarowi Ibu. Kalau ibu boleh tahu kenapa? Kalau ibu boleh tahu adik apa kabar hari ini? Kurang baik Ibu. Kenapa adik kurang baik? Entahlah Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang adik rasakan. Iya Bu, saya pikir juga begitu. Bisakah Soli terjelaskan apa yang terjadi? Iya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakan. Ya baik adik. Sebelum kita lebih jauh dalam masalah Soli, ibu akan menjelaskan beberapa hal mengenai proses konseling itu. Di sini ada batasan-batasan, di antaranya batasan waktu dan batasan peran. Jadi kita membahas masalah ini selama 40 menit. Dan di sini ibu hanya memfasilitasi dan kita akan mencari solusinya bersama-sama. Bagaimana? Baik Ibu, jadi begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di kelas, saya pasti gugup dan gemetar karena bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Ibu dapat merasakan apa yang adik rasakan saat ini. Apa yang Soli lakukan ketika Soli merasa tidak percaya diri? Saya hanya diam saja Ibu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Soli merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak Ibu. Mungkin Soli berpikir kalau segala sesuatu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya Bu, saya orang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Soli bisa presentasi dan jawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di kelas. Ya, bagus sekali. Adik sudah memahami masalah yang adik alami, yaitu bagaimana adik bisa presentasi dan tidak gugup untuk menjawab pertanyaan dosen. Ya Ibu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali. Keinginan Soli, ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah Soli sudah punya cara untuk mengatasi masalah Soli tentang tidak percaya diri, presentasi, dan gugup? Saya masih bingung Ibu. Apa yang membuat Soli merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman saya. Apakah Soli sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum Ibu. Jika mencobanya saja Soli belum, lalu kenapa adik bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti Ibu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaikku agar saya bisa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baik, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan lanjutnya?
Yang pertama, saya akan berlatih dan belajar terlebih dahulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Bagus, Soli sudah tahu apa yang harus Soli lakukan sebelum pembicaraan ini ditutup. Bagaimana perasaan Soli setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan Soli? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah mendapat konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 40 menit, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Soli akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, Soli akan berpenampilan rapi sehingga Soli akan merasa lebih percaya diri. Dan ketiga, Soli akan berdoa dulu sebelum tampil agar Soli merasa lebih tenang.